Halo semuanya, di video kali ini aku bakalan bahas mengenai sebuah teori belajar yang ternyata kalau kalian paham, ini tuh kayak main Dungeons and Dragons. Tapi tenang aja coy, ini bukan kelas filsafat, jadi kalian gak bakalan disuruh hafalin nama tokoh sama teori yang ribet. Kita bahas santai aja, chill kayak nongkrong sambil lempar dadu D20. Teori yang aku bahas adalah teori konstruktivisme. Jadi singkatnya, teori konstruktivisme itu bilang kalau pengetahuan itu nggak bisa dikasih secara cuma-cuma, tapi kita harus ngebangun pemahaman itu lewat pengalaman. Ada beberapa tokoh yang ada di teori ini. Contohnya seperti Zhong Piaget dan Lev Vygotsky. Kalau Piaget sendiri berfokus kepada individu tuh membangun pengetahuannya lewat pengalaman pribadi. Vygotsky lebih ke arah sosial, yang dimana belajar itu paling efektif kalau kalian berinteraksi dan berkolaborasi. Intinya, belajar itu bukan cuma dengerin guru ngomong, tapi kayak kalian turun langsung ke lapangan, ngalamin, gagal, dan akhirnya ngerti sendiri. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, aku bakalan ngejelasin dulu nih soal Dungeons and Dragons terlebih dahulu. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, Dungeons and Dragons atau disingkat D&D itu adalah sebuah role playing game yang dimainin di atas meja. Game ini tuh udah ada dari tahun 70-an. Jadi intinya kalian mainin karakter. Misalnya penyihir, prajurit atau pencuri, dan kalian bareng teman kalian menjelajahi sebuah dunia fantasi yang ceritanya dikontrol sama satu orang yang disebut Dungeon Master alias DM. DM ini bukan musuh, tapi kayak narator yang nyiptain dunia dan ngasih tantangan. Misalnya, kalian ada di dalam gua, di depan kalian ada peti misterius. Terus para pemain bebas bereaksi. Ada yang mau buka petinya, ada yang mau nyerang, ada yang malah kabur. Dan semua keputusan itu nanti ditentuin hasilnya pakai dadu. Biasanya pakai dadu 20 cc atau D20. Jadi D&D tuh intinya eksperimen, kerjasama dan belajar dari konsekuensi. Dan itu persis banget sama prinsip teori konstruktivisme. Nah, sekarang bayangin kalau kalian lagi main D&D. Dungeon Master nggak ngasih tahu jawaban yang benar dari tiap situasi. Dia cuma nyiptain lingkungan belajar. Kayak guru yang bilang, oke, ini masalahnya. Sekarang gimana cara kalian menyelesaikannya? Dan tiap pemain punya cara yang beda-beda. Ada yang barbar, ada yang diperiksa dulu, dan ada yang dicek dulu pakai magic. Nah, itu coy, teori belajar konstruktivisme versi meja permainan. Kalian gak dikasih tahu harus gimana, tapi kalian belajar lewat pengalaman, diskusi, dan konsekuensi. Dalam konteks pendidikan, guru tuh bukan pemberi jawaban, tapi fasilitator. Sama kayak Dungeon Master yang nyiptain skenario biar pemainnya bisa mikir, nyoba, dan berkembang sendiri. Hal lain yang keren dari konstruktivisme adalah kolaborasi. Belajar itu nggak harus sendirian. Dan D&D juga nunjukin hal yang sama. Di D&D, kalian nggak bisa survive sendirian. Wizard butuh fighter buat jaga badan, terus cleric butuh rogue buat buka jalan, dan lain sebagainya. Nah, di dunia nyata, itu sama aja kayak kerja kelompok, diskusi, atau project-based learning. Setiap orang punya kekuatan sendiri, dan lewat interaksi itulah pemahaman jadi makin dalam. Jadi, teori konstruktivisme itu ngajarin satu hal penting. Belajar itu petualangan. Kalian bukan NPC yang cuma nurut perintah, tapi pemain utama yang ngebangun jalan kalian sendiri. Guru tuh ibaratnya kayak Dungeon Master, ngasih dunia, ngasih tantangan, tapi gimana kalian ngadepin dan memaknainya itu sepenuhnya di tangan kalian. Jadi kalau kalian lagi belajar sesuatu dan ngerasa susah, anggap aja kalian lagi di dungeon dan tiap rintangan itu kesempatan buat dapat XP. Dan siapa tahu, dari situ kalian bisa naik level juga, bukan cuma di game tapi di hidup kalian juga. Oke, itu tadi bahasan kita tentang konstruktivisme lewat kacamata D&D. Kalau kalian suka gaya pembelajaran kayak petualangan, selamat coy. Kalian udah penganut konstruktivisme tanpa sadar. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep learning and get natural 20.